Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zahura Hilmi Hanifah, mahasiswi D4 Perbankan dan Keuangan Universitas Sumatera Utara dengan NIM 241751015. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 hingga tahun 2025. Bukan hanya angka, tetapi juga alasan di balik fenomena yang terjadi. Mulai dari potensi daerah yang luar biasa, hingga mengapa APBD masih memiliki tantangan yang harus diselesaikan. Nah teman-teman, Kabupaten Deli Serdang ini merupakan kabupaten yang mengelilingi kota Medan dengan luas lebih dari 2.400 km persegi. Posisinya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan menjadi bagian utama dari kawasan Mebidangro yang merupakan kawasan strategis nasional. Bahkan, wilayah Kabupaten Deli Serdang mencakup 82,78% dari total kawasan Mebidangro ini. Potensi unggulannya nggak main-main. Dari sektor pertanian, Deli Serdang surplus padi hampir 435.000 ton per tahun, juga jagung dan ubi kayu. Selain itu, salak dan cabai merah menjadi komoditas hortikultura andalan. Dari perkebunan, sawit dan karet mendominasi. Sektor perikanan menghasilkan lebih dari 25.000 ton ikan, terutama dari Pantai Labu. Belum lagi industri, ada kawasan Kim 2, Kim 3, KIS, dan Medan Star yang merupakan lokomotif agroindustri seperti pengolahan karet, minyak sawit, dan tapioka. UMKM-nya juga hidup seperti keripik ubi, kopi Sembekan 2, batik mangrove, hingga gula aren. Selain itu, potensi wisatanya juga menjanjikan seperti air terjun Sampuran Putih dan Danau Linting. Nah, dari semua potensi sebesar itu, pertanyaannya adalah bagaimana APBD bekerja? Apakah mampu mengoptimalkannya dengan semua ini? Salah satu indikator penting adalah rasio efektivitas PAD, yaitu merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan targetnya. Idealnya angka ini mendekati 100% teman-teman. Pada tahun 2023, PAD ditargetkan sebesar 1,54 triliun rupiah. Namun hanya terrealisasi sebesar 984 miliar rupiah teman-teman. Maka rasio efektivitasnya hanya 64%. Artinya, setiap 100 rupiah yang ditargetkan, hanya 64 rupiah yang benar-benar masuk ke kas daerah. Di tahun 2024, target PAD naik menjadi 1,65 triliun dan terrealisasi sebesar 1,17 triliun. Sehingga rasio efektivitas naik menjadi 71% teman-teman. Nah, walaupun kita bisa melihat adanya kenaikan dari 64% ke 71%, tapi ini masih dikatakan kurang efektif teman-teman. Nah, sedangkan di tahun 2025, target PAD diturunkan menjadi 1,6 triliun dengan realisasinya itu sebesar 1,37 triliun. Sehingga rasio efektivitasnya naik menjadi 86% teman-teman. Ini yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir dan bisa dikatakan cukup efektif. Lalu kenapa target PAD selalu meleset? Bukankah potensi daerahnya luar biasa? Nah, fakta di lapangan menunjukkan beberapa alasan utama. Yang pertama, target yang terlalu ambisius. Kepala Bapenda Deli Serdang, Hendra Wijaya, mengakui bahwa realisasi penerimaan PAD tahun 2023 masih jauh dari target. Sementara itu, realisasi pajak daerah yang didapatkan per November 2023 masih di angka 721,2 miliar, di mana hanya 56,57% dari target yang dipasang. Dari 11 jenis pemasukan pajak, penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB termasuk yang masih rendah. Pemasukan atau penerimaannya belum ada separuh dari target yang dipasang. Saat ini, realisasi penerimaan masih di angka 210,9 miliar rupiah atau 37,29% dari target.
Selain PBB, ada 5 pajak lain yang capaiannya masih di bawah 50%. Untuk yang terendah, pajak sarang burung walet yang baru mencapai 0,23%, pajak galian C 12,07%, pajak air bawah tanah 44,39%, pajak parkir 48,56%, dan pajak reklame 45,56%. Untuk yang paling tinggi adalah pajak restoran yang capaiannya sudah 81,44%. Kedua, adanya kebocoran penerimaan. Menurut data yang diperoleh, PAD Kabupaten Deli Serdang dalam bidang parkir mengalami penurunan sebesar 51% dalam 5 tahun terakhir, teman-teman. Di seluruh Indonesia, hanya di Kabupaten Deli Serdang pengelolaan perparkiran di pinggir jalan ditangani oleh camat. Akibatnya, pemasukan kas pendapatan asli daerah dari sektor parkir pinggir jalan terjun bebas tak terkendali. Dari total target yang ditetapkan untuk pajak parkir pinggir jalan tahun 2024, hanya sekitar 49% yang tercapai. Ketiga, keterbatasan data dan koordinasi. Pemerintah mengakui perlunya pemutakhiran data wajib pajak dan peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama Ditjen Pajak dan kantor BPN demi mengoptimalkan penerimaan. Jadi teman-teman, meskipun efektivitas naik dari 64% menjadi 86%, tapi masih ada celah yang harus kita tutupi. Karena idealnya itu harusnya mendekati 100% teman-teman. Namun, kita tidak bisa menutupi fakta bahwa Kabupaten Deli Serdang mampu memperbaiki dan meningkatkan rasio efektivitasnya dari yang notabene kurang efisien atau kurang efektif menjadi cukup efektif. Hal lain yang sangat mencolok adalah silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran, di mana di tahun 2023 surplus mencapai 34 miliar, di tahun 2024 surplus 65 miliar, dan di tahun 2025 mengalami lonjakan drastis hingga surplus mencapai 941 miliar. Kenapa silpa 2024 bisa mencapai 223 miliar? Lalu, kenapa silpa 2025 melonjak drastis? Data per Mei 2025 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah baru mencapai 16% dari total anggaran. Bahkan, realisasi belanja modal pada pertengahan tahun hanya sekitar 2,26%. Artinya, proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan fisik nyaris tidak berjalan pada paruh pertama tahun anggaran. Nah, dampaknya, uang mengendap di kas daerah. Silpa besar bukanlah prestasi, melainkan sinyal bahwa perencanaan anggaran kurang presisi dan pelaksanaan programnya lambat. Kesimpulannya, Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, namun APBD-nya belum sepenuhnya mencerminkan potensi itu. Rasio efektivitasnya memang naik dari 64% menjadi 86%, namun masih belum ideal dan efektif karena target yang terlalu optimis dan adanya kebocoran pengelolaan pendapatan. Sementara itu, silpa yang membengkak drastis akibat belanja daerah dan barang yang tidak terserap dengan baik karena pembangunan terhambat oleh perencanaan dan eksekusi yang lemah. Karena itu, ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pertama, perbaiki target PAD agar lebih realistis dan perkuat pemungutan pajak dari sektor unggulan. Urgent untuk segera mengambil alih pengelolaan parkir dari kecamatan karena ini sumber kebocoran yang cukup besar. Kedua, percepat proses lelang proyek modal selambatnya bulan Maret. Jangan menunggu pertengahan tahun. Ketiga, silpa yang besar harus dikurangi dengan monitoring realisasi belanja setiap bulan. Jika ada kelebihan dana, alokasikan ke program padat karya atau perbaikan infrastruktur desa. Terakhir, gunakan sisa anggaran untuk mendukung UMKM lokal seperti keripik ubi, kopi Sembekan 2, atau batik mangrove agar uang benar-benar bergerak di masyarakat. Nah, dengan langkah-langkah itu, Kabupaten Deli Serdang tidak hanya kaya akan potensi, tetapi juga unggul dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekian penjelasan dari saya mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampai jumpa!